Hari kedua reses Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mengawali kunjungan kerjanya di Pasar Lorok, Kecamatan Ngadirojo. Sambutan hangat dari para pedagang terlihat ketika Edi Baskoro Yudhoyono turun dari mobil. Kunjungan kerja politisi Partai Demokrat di Kecamatan Ngadirojo tersebut dalam meninjau revitalisasi pasar tipe D yang sebelumnya terkenal kumuh. Berkat revitalisasi pasar yang langsung diresmikan oleh Edi Baskoro Yudhoyono itu, kini para pedagang dapat berjualan dengan nyaman. Tapi sekarang sudah terbangun dengan baik dan sekarang kiosnya ada dan dulunya boleh dikatakan semi kumuh gitu nggih, becek basah, dan hari ini berkat program kawalan kami dan dibantu oleh Kementerian Perdagangan dan Pemda setempat Pacitan telah dilakukan revitalisasi menuju pasar dari tipe D menjadi lebih modern, lebih bersih dan tertata. Saya sungguh berterima kasih kepada Dinas Industri dan Perdagangan yang hari ini ikut memfasilitasi. Tentu harapan kami adalah pasar ini tidak hanya menjadi pasar pahing, betul nggih? Bisa menjadi pasar harian dan penggunaannya bisa menjadi tempat yang teduh untuk perdagangan perekonomian masyarakat sekitar. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat saya kepada seluruh keluarga di rumah ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu terus berikhtiar, ikut berupaya untuk berdagang, berjualan, dapat memberikan peningkatan perekonomian untuk rumah tangga dan masyarakat sekitar. Dengan ini saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pasar Lorok Ngadirojo revitalisasi pasar tipe D ini dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dioperasikan. Jadi awalnya memang Pasar Lorok itu kondisi bangunannya kondisi lama. Dari jumlah pedagang tidak menampung ya, otomatis kita harus merevitalisasi, menambah jumlah pelasaran dan kios. Maka dengan dibantu dana pusat kita bisa membangun los ini yang awalnya 63 menjadi 73 ya, artinya secara real dari kondisi yang lama jelek menjadi baik, terus ditambah kios 10 ya, untuk menampung yang awalnya belum ditampung di pasar ini, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di depan. Itu pedagang-pedagang bisa ditampung di pelasaran. Di pasar ini sejumlah pedagang pun juga bercerita terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Terima kasih ya Pak Ibas, paringanipun, mugi-mugi sukses selalu. Mudah-mudahan sukses, bangkit kembali, kita bangun negeri kita. Terima kasih Mas Ibas, semoga sukses selalu. Terima kasih Mas Ibas, Pacitan bangkit, maju terus negara kita. Sebanyak 5.000 paket sembako digelontorkan kepada warga PSHT dan FKPPI di Desa Ketro, Kecamatan Kebun Agung. Penyerahan bantuan ribuan paket sembako yang dilaksanakan di Gedung Balai Desa Ketro ini diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih menginfeksi sisi ekonomi warga. Selain di Balai Desa Ketro dengan menunggangi sepeda angin, anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 7 tersebut menyambangi rumah warga untuk menyalurkan bantuan sembako secara langsung. Asmani, anaknya, cucunya juga kemudian menjadi anak semangat.
Harapannya bisa membantu sedikit perekonomian masyarakat yang lagi susah dengan situasi pandemi. Mudah-mudahan perekonomian dan kondisi semakin baik sehingga masyarakat bisa sejahtera. Yang jelas terima kasih atas bantuan yang diberikan paket sembako kepada warga masyarakat. Namun paket sembako tersebut tidak hanya warga masyarakat desa Ketro saja. Gitu. Ada berapa Pak yang disalurkan hari ini? 5.000-an, sekitar 5.000-an. Sosialisasi pembekalan 4 pilar kepada Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan atau FKPPI Kabupaten Pacitan digelar di tempat wisata Sentono Gentong yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku. Sosialisasi 4 pilar yang dimaksud diantaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika wajib ditanamkan di dalam FKPPI untuk turut serta menjaga kedaulatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Selain itu, sosialisasi dan pembekalan 4 pilar tersebut sekaligus menghormati para TNI Polri dan para pejuang yang telah terdahulu dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Edi Baskoro menambahkan, hal yang tidak kalah penting adalah memupuk jiwa kemandirian secara pribadi, sosial, dan ekonomi dalam rangka mempertahankan keamanan, baik lingkungan serta ketahanan pangan. Ibas berharap agar FKPPI khususnya di Kabupaten Pacitan bisa terus menjadi pribadi masyarakat dan organisasi yang mandiri. FKPPI harus mampu bekerja keras untuk menciptakan sebuah ruang ide, gagasan, kreativitas maupun semangat agar bermanfaat untuk sesama, bukan hanya sekedar menunggu bantuan dari negara. Dan terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena berkat para pejuang TNI Polri ketika itu mempertahankan kemerdekaan, memerdekakan negaranya, dan hingga hari ini kita semuanya harus bisa meneruskan perjuangan-perjuangan oleh orang tua kita, para leluhur kita yang telah mendahului kita. Doakan agar segenap pengurus FKPPI dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan. Kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng saat ini menjadi tantangan bagi masyarakat. Terlebih dengan perekonomian yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu. Menjawab tantangan tersebut, anggota DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono sukses menggelar operasi pasar minyak murah yang dilaksanakan di 2 tempat, yakni Pasar Minulyo dan Pasar Arjosari. Sebanyak 16.000 liter minyak goreng curah disalurkan kepada warga lewat program operasi pasar minyak murah.
Satu kilo. Dua Pak di tempat saya. Ibunya dagang atau dagang? Beli. Iya. Beli 20.000. 2 liter 40.000. Iya. Masih lumayan, di tempat lain ada yang sampai 90.000. Belinya apa Pak? Kalau 90.000. Iya, nanti di Pacitan kan lebih murah ya. Ditambahin kan bisa. Ini di kabupaten ya. Tarik lagi ya. Awas, bonus Tak hanya ibu-ibu rumah tangga saja, bantuan minyak murah tersebut juga diserbu oleh bapak-bapak yang rela antri demi mendapatkan bantuan minyak goreng dengan harga Rp23.000 per 2 liternya. Bantuan minyak murah tersebut pun dinilai sangat membantu ekonomi warga. Tentu hari ini saya datang ke Dapil 7 Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, seperti teman-teman media ketahui, tentu untuk reses, melakukan segala acara kunjungan kerja reses DPR RI. Selain dari itu, saya juga tentunya melihat menilik beberapa program yang telah kami kawal sebagai anggota DPR RI, apakah itu program berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan lain-lainnya, saya pikir itu. Nah, sekarang saya berada di Pasar Minulyo di Kabupaten Pacitan ini untuk mengecek. Kita dengar akhir-akhir ini kan harga-harga naik, melambung tinggi, tidak hanya harga cabai, harga kedelai yang sulit didapatkan juga, tapi juga minyak goreng. Seperti yang kita ketahui, ibu-ibu semuanya juga merasa bahwa harga minyak goreng di pasaran cukup tinggi, bahkan menyentuh harga 30.000 hingga 100.000 di tempat yang lain. Alhamdulillah di Pacitan lebih terkelola dengan rapi, walaupun masih banyak juga yang merasakan bahwa ketersediaan minyak goreng dan harganya pun masih lebih ditekan lagi. Nah, saya tanya kepada Kabupaten, Departemen Perdagangan dan Industri, termasuk Pak Bupati, menyampaikan harga eceran tertinggi di sini sebesar 11.500. Nah, alhamdulillah dengan konsolidasi kami dengan BUMN terkait di Komisi 6, kami dapat mendorong agar terjadinya operasi pasar, agar tertekan harga jual dan harga beli minyak goreng. Kita ingin para pedagang di pasar juga untung, tetapi kita juga tidak ingin para konsumen, pembeli rumah tangga ini merasa kesulitan karena harganya cukup tinggi. Karena kalau minyak gorengnya naik, ya tentu harga yang lain pun ikut menyesuaikan. Nah, saya berpesan kepada para produsen agar terus meningkatkan produksinya kelapa sawit yang untuk digunakan agar minyak-minyak goreng seperti yang dibutuhkan rakyat ini tersedia. Boleh saja Ukraina dengan Rusia berperang, tapi rakyat tidak boleh susah. Mereka harus didengar aspirasinya, mereka harus diberikan solusinya agar penyelesaian ini tidak lantas gaduh, tidak selesai-selesai, tapi dengan karya nyata seperti hari ini mereka dapat merasakan kemanfaatnya secara luas. Saya terus mendorong ya agar Kementerian Perdagangan, kementerian terkait pusat dan daerah juga terus dekat dengan rakyatnya, sehingga ketika ada isu, ada aspirasi seperti ini segera dijawab, segera diberikan jawaban, diberikan solusinya, agar tidak kemudian menjadi larut. Karena kalau mereka larut, ya mesake juga masyarakat. Mungkin kita semuanya dapat mudah mendapatkan akses terhadap pembelian, tapi mereka akan sulit tentunya seperti itu. Jadi saran saya kembali, mari kita selalu dekat dengan rakyat, berikan solusi yang terbaik dan menjawab segala aspirasinya. Desa Gembong di Kecamatan Arjosari menjadi titik terakhir dalam kunjungan kerja Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono di Kabupaten Pacitan. Di titik terakhir ini, putra kedua SBY itu secara langsung menyapa para petani sekaligus menyerahkan bantuan alat mesin pertanian di Desa Gembong.
Alat mesin pertanian yang diberikan itu diharapkan dapat membantu warga, diantaranya dapat mengolah sawah tanpa menguras tenaga, serta dapat melakukan panen padi dengan mudah menggunakan alat mesin pertanian yang diberikan. Petani pun merasa sangat senang dengan bantuan yang diterimanya. Alhamdulillah, Gembong dapat bantuan Alsintan, alat penanam, juga kombi. Pada hari ini dibantukan di pertanian Kabupaten Desa Gembong. Alhamdulillah, untuk meningkatkan pertanian di Desa Gembong, mudah-mudahan dengan alat bantuan dari Mas Ibas akan membawa petani Desa Gembong akan lebih maju, lebih berhasil. Alhamdulillah. Untuk kemanfaatan nanti mesin bantuan itu dimasukkan ke kelompok gapotan. Nanti untuk pengelolaan di petani nanti dikelola oleh gapotan, dimanfaatkan untuk petani. Mungkin selain Desa Gembong, kalau memang desa-desa sebelah mau memakai, nanti bisa koordinasi dengan gapotan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ibas, anggota DPR RI, yang sudah memberikan bantuan Alsintan ke Desa Gembong. Mudah-mudahan alat yang sampean bantukan akan berkah, bermanfaat untuk petani Gembong. Mudah-mudahan petani Gembong lebih semangat, lebih maju, lebih sukses. Terima kasih Mas Ibas, matur suwun, matur suwun. Ucapan terima kasih juga diungkapkan oleh Bupati Pacitan selaku pemerintah daerah. Bupati Indratan Nurbaya Aji berharap bantuan dari Mas Ibas dapat dimanfaatkan oleh warga Pacitan, baik bantuan berupa infrastruktur, bedah rumah, hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya. Sekian lama beliau dikarenakan pandemi belum bisa keliling-keliling. Nah, kemarin dan hari ini beliau menyempatkan untuk menemui kita semuanya, warga masyarakat Pacitan, dan khususnya juga di Gembong sini. Itu sangat berarti buat kami. Perhatian beliau yang sejak dari beliau menjabat ya sampai sekarang tidak pernah putus istilahnya. Jadi matur suwun Mas Ibas, atas nama masyarakat Pacitan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sukses selalu.